Halo sahabat Alfabang. Kita ketemu kali ini dengan materi berikutnya, topik yang kedua, yaitu indentasi. Seperti apa? Penasaran? Mari kita ikuti sama-sama pembelajaran kita kali ini. Apa itu indentasi? Indentasi digunakan untuk mengatur tata letak kata, kalimat, maupun paragraf, serta menentukan jarak teks ke sisi atas, kiri, kanan, dan bawah dokumen. Sekarang kita lihat di sini sudah ada naskah yang sudah kita ketik tentang pentingnya kursus komputer. Nah, sekarang letak indentasi di mana? Di dalam ruler. Kebetulan di sini belum ada ruler. Sekarang kita tampilkan dulu. Caranya, pilih view, kemudian pilih ruler, kita klik di kotak di sini sampai keluar centang. Nah, ini adalah indentasi. Ada 4 macam. Yang pertama, kita letakkan mouse-nya di sini dengan simbol segitiga ke bawah. Namanya adalah first line indent. Ini fungsinya untuk menggeser alinea pertama ke kanan. Caranya, kita tempatkan kursornya di sini. Kita tempatkan di paragraf pertama. Kemudian kita lakukan klik kiri sambil ditahan, kemudian digeser ke angka 1. Kemudian kita lepas. Perhatikan, yang bergeser adalah alinea pertama. Itu adalah fungsi dari first line indent. Karena kita kembalikan lagi ke angka 0. Nah, yang kedua adalah hanging indent. Ini fungsinya untuk membuat paragraf menggantung. Konsepnya sama. Kita klik dulu di paragraf di sini. Kemudian kita klik kiri, geser ke angka 1. Sini akan membentuk paragraf menggantung. Kemudian kita kembalikan lagi ke angka 0. Tipe yang ketiga adalah left indent. Left indent digunakan untuk menggeser sebelah kiri ke kanan. Caranya, klik kiri, geser ke angka 1, kemudian lepas. Setelah selesai, kita kembalikan lagi ke angka 0. Nah, di sini ada left indent, pastinya di kanan juga ada namanya right indent. Letaknya di sini. Fungsinya hampir sama dengan yang left. Kalau yang right indent ini untuk menggeser yang sebelah kanan. Kita coba klik kiri, geser, lepas, dan geser lagi. Nah, itu adalah macam-macam indentasi. Sekarang kita contohkan lagi. Untuk paragraf pertama, kita coba first line indent, kita atur di angka 1. Kemudian paragraf kedua, kita klik saja, tidak perlu diblok karena otomatis sudah terpilih paragrafnya. Tinggal klik saja. Kemudian kita coba left indent kita geser seperti ini. Right indent kita geser ke angka 14. Kemudian kita coba untuk perataannya, kita pilih home, kita pilih center. Nah, kemudian yang paragraf yang tadi, yang pertama kita klik lagi, kita coba pakai perataan kanan dan kiri atau bisa disebut juga dengan justify. Kita klik saja. Nah, terus untuk judul biasanya perataan tengah. Selesai untuk topik pertama, yaitu tentang indentasi.
Oke, kita masuk materi numbering. Apa itu numbering? Mempunyai fungsi memberikan nomor atau angka pada setiap paragraf, sehingga tulisan akan tampak urut sesuai dengan penomoran yang diinginkan. Penomoran sendiri terbagi jadi 3. Yang pertama, penomoran yang berupa bullet. Letaknya ada di mana? Di menu home, di grup paragraf, kemudian pilih saja bullet. Di sini kita bisa memberikan penomoran yang berupa simbol. Kemudian yang kedua, penomoran yang berupa angka. Letaknya ada di sini, namanya adalah numbering. Di dalam numbering kita bisa memilih tipe-tipe penomoran, bisa berupa angka, huruf Romawi, dan huruf ABC. Dan yang ketiga, penomoran yang berupa multilevelis. Penomoran atau bisa dikatakan penomoran bertingkat. Ada levelnya, level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Sekarang kita coba di bawah sendiri ada naskah. Naskah sudah saya ketik. Yang pertama tentang media sosial terpopuler. Kita coba penomoran yang pertama, kita pakai yang bullet dulu. Caranya, kita plug sini, pilih Facebook, kita plug sampai ke Telegram. Kemudian kita lepas mouse-nya, kemudian kita arahkan di bullet. Kita klik bullet. Nah, di sini akan ada beberapa simbol. Misalkan, saya tidak ingin simbol yang ini, tapi pilih simbol yang lain. Bisa kita pilih define new bullet. Setelah itu kita pilih simbol, kita pilih fontnya, kita coba pilih font Wingdings. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada beberapa simbol, ada telepon, gunting, dan seterusnya. Kita coba telepon, kita pilih, kemudian pilih OK. Di preview sudah berganti jadi simbol telepon, kemudian di OK. Nah, seperti ini. Bedanya apa dengan penomoran biasa atau dengan yang simbol? Kalau penomoran biasa, misalkan ini saya enter sekali, kemudian saya ketik biasa ini tanpa titik, dia tidak akan keluar secara otomatis. Tetapi kalau saya ketik seperti ini, 1 titik spasi, kemudian Facebook, saya enter, dia otomatis bisa urus sendiri. Jadi ada 2 teknik. Pertama, kita bisa mengetik teksnya, baru kita kasih numbering. Yang kedua, kita langsung bisa format numberingnya dengan ketik biasa, atau kita klik saja di sini, langsung ketik. Tinggal pilih cara yang mana. Nah, ini saya hapus. Ini. Untuk simbol juga sama atau bullet. Kalau saya enter lagi, dia otomatis akan keluar simbol yang sama. Akan saya ketikkan pinter. Sekarang contoh untuk penomoran yang angka. Kita plug sini, kita pilih numbering, kita pilih yang angka 1, 2, 3 yang biasa. Saya klik. Perhatikan perataannya, dia sama persis dengan yang ada di atas. Kemudian misalkan ada angka yang kita geser, ingin kita geser, sama caranya kita klik sini, kita perhatikan bentuk indentasi. Nah, di sini ada constant indent, hanging indent, sama left indent.
Fungsinya sama, kalau force type indent untuk menggeser yang alinea pertama, atau kalau numbering di sini khususnya untuk yang angka. Kemudian kalau yang hanging indent menggeser teksnya. Kalau left indent berarti untuk menggeser semuanya, first line dan hanging indent juga ikut bergeser. Ini contoh. Kemudian misalkan ada pertanyaan kalau nomor urutnya bukan dari angka 1, misalkan diubah ke angka 3. Nah, caranya kita klik saja angka 1 di sini. Kemudian kita arahkan ke numbering, anak panah ke bawah. Nah, di bawah sendiri ada namanya set numbering value. Di sini ada dua pilihan, start new list dan continue from previous list. Kalau start new list itu penomorannya dimulai dari angka pertama. Sedangkan kalau continue itu dimulai dari daftar sebelumnya. Karena saya ingin mulainya dari angka 3, berarti saya pilih start new list. Set value-nya kita ganti 3. Ya, kita lihat previewnya sudah berubah ke angka 3. Kemudian kita pilih tombol OK. Ini dia sudah jadi. Kita urutkan lagi. Ini. Itu adalah trik untuk mengganti urutan penomoran. Sekarang kita contohkan penomoran yang bertingkat. Di sini sudah ada program khusus intensif LKP Alfa Bank Semarang. Kita blok dulu dari komputer sampai ke level 2. Kita pilih penomoran multi level list yang angka semuanya. Kemudian kita klik. Kemudian sudah jadi. Nah, ini masih masuk level pertama dari angka 1 sampai 17. Kalau mau masuk ke level yang kedua, ketiga dan seterusnya, ada caranya sendiri. Pertama, yang masuk kategori komputer itu adalah Office sampai NIOP. Ya, kita seperti ini. Kemudian untuk menaikkan level ada dua cara. Di dalam grup paragraf di sini sudah ada dua icon. Yang pertama ada decrease indent, fungsinya untuk mengurangi level. Sedangkan yang kedua increase indent, fungsinya untuk menaikkan level. Kita coba klik satu kali untuk increase indent. Nah, langsung berubah ke level 2 semuanya. Sekarang kita masuk ke yang level ketiga, miliknya Office. Kita plug MS Word sampai MS Access, kemudian increase indent. Ini. Kemudian desain grafis, Corel, Adobe Photoshop, increase indent. Untuk AutoCAD 2 dimensi, 3 dimensi, increase indent. Untuk bahasa Inggris level 1, level 2, increase indent. Nah, ini adalah teknik penomoran secara bertingkat dengan menggunakan multi level list, increase indent dan decrease indent. Misalkan dengan cara yang lain kita bisa melakukan ini. Saya contohkan Word Access, kita klik seperti ini. Kita pilih multi level list. Di sini sudah ada pilihan namanya change list level. Nah, dengan menu ini kita bisa memilih langsung mau ke level berapa.
misalkan keempat atau kedua. Saya contohkan level kedua. Kita coba lagi. Kita coba change level yang ketiga. Ini adalah materi tentang penomoran atau numbering. Nah, sekarang kita percantik untuk hasilnya. Untuk media sosial kita blok segini. Kita coba kasih bingkai. Ingat, dengan cara pakai border and shading. Letaknya ada di grup paragraf. Kita pilih border, kita pilih border and shading, kemudian kita pilih box. Jangan lupa stylenya kita ganti, kita pilih yang ini. Nah, perhatikan previewnya. Setelah itu kita pilih shading untuk background border. Caranya kita pilih fill, kita pilih warna. Setelah itu langsung di OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Misalkan bingkainya mau dikecilkan, kita gunakan namanya right indent. Ingat, kita letakkan kembali tinggi, kita pilih first right indent, right indent, kita geser. Oke, ini adalah teknik untuk membuat bingkai. Dan untuk memformat painternya atau mau mengcopy style border di sini, kita bisa gunakan blok dulu media sosial terpopulernya. Kita pilih format painter dengan cara klik kiri 2 kali untuk mengunci. Nah, ini digunakan untuk mempaste format atau mengcopy format bingkai. Kemudian kita klik sekali, kita klik lagi ya. Untuk menonaktifkan, klik sekali untuk format painter. Oke, selesai untuk materi numbering. Sekarang kita masuk materi tabulasi. Apa itu tabulasi? Digunakan untuk mengatur perataan atau meratakan teks pada pemberhentian tab yang telah dipasang sebelumnya. Ada beberapa cara untuk menggunakan tabulasi, di antaranya secara langsung dan mengaturnya melalui menu kotak dialog. Nah, sekarang untuk membuat tabulasi, kita coba menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menu paragraf. Di sini sudah ada daftar harga barang. Kemudian nanti di bawahnya akan saya ketik nomor, nama barang, satuan, sama harga. Kita harus mempersiapkan dulu tab pemberhentian tabulasi. Kita klik paragraf setting, kita pilih menu tab, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini ada tab stop position. Misalkan untuk membuat tulisan nomor, saya letakkan di angka 1. Berarti di sini saya ketikkan angka 1. Di bawahnya ada perataannya. Ada rata kiri, center right, desimal sama. Ini macam-macam tabulasi. Kemudian di bawahnya ada leader. Kalau leader itu digunakan untuk menampilkan simbol sesudah tabulasi. Nah, sekarang untuk nomor kita coba perataan yang right. Kemudian kita pilih set. Kali aja. Kemudian dia akan masuk di daftar di bawahnya. Angka 1 untuk nomor. Kemudian kita ulangi lagi untuk yang nama barang. Kita coba angka 3. Perataannya center. Kita set lagi.
Kemudian untuk satuan, misalkan saya kasih jarak di angka 6. Perataannya saya coba yang left. Kemudian di set. Kemudian untuk harga saya kasih di 9. Kemudian saya pilih right. Di set. Ingat, angka 1 untuk nomor, angka 3 untuk nama barang, angka 6 untuk satuan, angka 9 untuk harga. Kemudian kita oke. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan di bagian ruler. Di sini akan tampil beberapa simbol. Saya sorot ini, dia akan muncul namanya right tab atau rata kanan. Simbolnya L kebalik. Kemudian untuk center tab simbolnya T kebalik. Left tab simbolnya L. Nah, setelah selesai kita pasang di bagian ruler, sekarang kita tempatkan kursor di angka 1 dengan cara tekan tombol tab di keyboard. Letaknya di kiri atas. Kita tekan sekali saja. Nah, perhatikan kursor secara otomatis akan ada di angka 1. Kemudian kita ketikkan nomor. Kemudian kita tekan tombol tab lagi, nama barang. Tab lagi, satuan. Tab lagi, harga. Nah, setelah selesai, kita coba enter sekali. Perhatikan simbol tabulasinya masih ada, jadi kita tidak usah mengatur dari awal lagi. Jika kita lanjutkan, tekan tombol tab 1, tab gula pasir, tab kilogram, tab harganya. Dan contoh yang kedua, tab lagi minyak goreng, tab lagi satuannya liter, tab lagi harganya 6.400. Kemudian di enter, tab 3, tab bumbu masak, tab bungkus satuannya harganya 1.250. Nah, ini adalah kegunaan dari fungsi tabulasi dan macam-macam. Jelas? Nah, tadi caranya menggunakan paragraf tab. Nah, cara yang lain, misalkan ini saya enter 2 kali, terus ini saya hilangkan. Nah, cara menghilangkan tabulasi yang ada di ruler dengan cara cepat dan mudah, kita bisa klik kiri di sini, klik kiri tahan tarik ke bawah. Atau pilih paragraf setting, kita pilih tab, kita pilih clear all, kemudian di hilang. Nah, sekarang cara yang kedua untuk tabulasi. Perhatikan di bagian kiri sendiri, di sini ada simbol L, namanya left tab. Kemudian coba klik di bagian ruler di sini, misalkan angka 2. Dia akan keluar L, klik lagi di sini. Terus kalau simbol yang lain gimana? Kita klik lagi di left tab. Nah, akan jadi namanya center tab. Kita klik di 7. Jadi apapun yang berubah di sini, kita klik di ruler, dia akan ikut di bagian ini. Kalau saya klik terus, dia akan kembali lagi ke left tab. Silahkan bisa pakai cara yang pertama, paragraph setting, atau langsung diklik di bagian ruler. Oke, sekarang penggunaan fungsi tabulasi yang lain adalah saat membuat daftar isi. Di sini sudah saya ketik daftar isi halaman judul. Untuk penggunaan tabulasi dalam daftar isi, yang paling penting adalah saat pembuatan titik-titik yang banyak.
Jadi tidak boleh kita ketik titik seperti ini, titik terus. Ternyata itu salah. Ada cara sendiri yang praktis dan pastinya hasilnya akan. Jadi menggunakan tabulasi. Pertama kita rata tengah dulu untuk daftar isi. Kita pilih center. Halaman kita pilih rata kanan. Untuk halaman judul kita tempatkan kursor di sini. Kita paragraf. Setting. Pilih tab. Kemudian kita kira-kira saja simbol titik itu berakhir di mana. Misalkan di angka 14. Jadi saya ketikkan angka 14. Perataannya standar saja, pilih yang left. Nah, ini yang sebagai kuncinya adalah leader, pengikut. Saya ingin membuat titik-titik, jadi saya pilih yang angka 2. Kemudian di set. Setelah itu, untuk penulisan nomor halaman di daftar isi, ini saya taruh di angka 16. Perataannya pilih right. Kemudian di set. Setelah itu pilih OK. Kita lihat dulu, kita cek di bagian ruler sudah keluar. Nah, setelah itu baru tekan tombol tab di keyboard. Perhatikan, simbol titik secara otomatis akan tampil di angka 14. Kemudian kita tab lagi, kita ketikkan nomor halaman. Kemudian kita enter. Nah, baru kita ketikkan daftar isi yang selanjutnya. Kemudian kita enter lagi. Tab 1 pendahuluan. Tab 1, enter lagi, latar belakang makalah. Tab angka 1 lagi, kita enter tujuan dan maksud. Kita tab lagi angka 3, kita enter lagi bab 2 tinjauan pustaka. Tab 8, enter lagi bab 3 metodologi. Tab 19. Nah, ini cara pembuatan daftar isi dengan menggunakan tabulasi. Oke, sekarang misalkan mau ditambahi di latar belakang masalah dan tujuan dan maksud, kita kasih penomoran bertingkat. Nah, pertama-tama kita atur dulu jarak spasinya, kita atur seperti ini. Untuk mengatur spasi, ingat masuknya di menu paragraf. Kita pilih line and paragraph spacing. Kita hilangkan remove space after paragraph. Nah, kemudian kita bisa juga atur angka single atau 1,15 atau 1,5. Nah, standarnya 1,5. Kemudian kita kasih latar belakang masalah, tujuan dan maksud. Kita berikan format multi-level list, penomoran bertingkat. Dan untuk menaikkan level langsung kedua, jangan gunakan yang ini. Kalau menggunakan yang ini, dia akan maju terus, tidak bakal berubah. Kalau mau berubah, kita pilih multi-level list lagi, kita pilih change list level, kita pilih level kedua. Ini adalah cara pembuatan daftar isi dengan menggunakan fasilitas tabulasi. Selesai untuk materi tabulasi. Contoh selanjutnya membuat surat dengan bantuan penggunaan fungsi tabulasi. Pertama, saya contohkan membuat kop surat sederhana. Kita masukkan gambar dulu. Caranya pilih insert picture. Kita ambil gambarnya, kemudian kita pilih dan tekan tombol insert.
Kemudian kita pilih home, kita arahkan perataannya ke center. Ini kita enter, kita ketikkan alamannya dulu. Semarang. Nah, di sini ada simbol amplop kecil. Nah, cara masukkan simbol, pilih insert. Di pojok sendiri ada simbol. Kemudian pilih more simbol. Fontnya jangan lupa kita ganti ke Wingdings. Kemudian kita pilih amplop, kemudian insert. Kita cek di sini sudah masuk. Nah, untuk kop surat biar lebih menarik, kita tambahkan border di bawahnya. Pertama kita blok satu baris ini. Ingat ya, untuk membuat border pilih menu home, kemudian pilih border, kita pilih border and shading, kita pilih custom stylenya, kita pilih yang ini, kita tempatkan di bawah, kemudian tekan tombol OK. Nah, sudah selesai untuk kop sederhana. Sekarang untuk naskah suratnya, di dalam pembuatan surat ada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan bantuan tabulasi. Di antaranya, misalkan di sini ada contoh surat, mengharap kehadiran saudara pada hari, tanggal, titik 2, Sabtu, dan seterusnya. Kemudian juga ada nama terang, ketua panitia, dan sekretaris. Nanti juga butuh bantuan tabulasi. Sekarang kita lihat kepada YDH mahasiswa Alfaba. Kita enter di tempat mengharap kehadiran. Mengharap kehadiran saudara pada titik 2, enter. Nah, untuk bagian ini, untuk mengetik hari, tanggal, titik, koma, titik 2, Sabtu, kita butuh bantuan tabulasi sederhana, yaitu pakai left tab saja. Kita arahkan di angka 2, kita klik, kita tekan tombol tab, ketikkan hari, tanggal, kemudian titik 2 nya kita kasih di angka 4,5. Kita klik di sini, kita tab titik 2. Kenapa titik 2 di sini harus butuh tabulasi? Karena baris pertama dan baris kedua itu kalau tidak pakai tabulasi biasanya tidak lurus. Nah, ini untuk memudahkan saja. Kemudian Sabtu 12 Juli 2010, kita enter, jam, tab lagi 09 sampai dengan selesai, enter lagi, tab lagi, acara, tab lagi, titik 2, seminar sehari tentang OS Linux, enter. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, enter. Kemudian kita berikan tanggal Semarang 20 Juni 2010. Kita kasih jarak. Nah, sekarang untuk membuat nama terang, di situ tertera 2 nama terang, ketua panitia dan sekretaris. Nah, ini saya hilangkan dulu format tabulasinya. Kemudian saya ubah ke bentuk center tab. Sekali sudah berubah center tab, kita klik di angka 3 untuk ketua panitia. Kemudian saya ketikkan, saya pasang di angka 12 untuk sekretaris. Kemudian tekan tombol tab, ketua panitia, koma. Kita tab lagi, sekretaris.
Kemudian di enter 2 kali untuk jarak tanda tangan. Kita tap, kita ketikkan misalkan namanya Johan Purnomo. Kita tap lagi, kurung tutup, Tri Winarni. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau menggunakan center tab, dia akan sama rata. Untuk tangganya jangan lupa kita langsung aja pakai perataan kanan, align right, tidak usah pakai right tab. Nah, ini adalah untuk surat sederhana menggunakan crop biasa dan format tabulasi. Sahabat Alfabang luar biasa. Kita sudah menyelesaikan topik yang kedua, yaitu topik indentasi, dan tentu masih semangat bukan? Nah, saya sarankan untuk Anda ulang lagi, sekali lagi, dan sekali lagi. Untuk apa? Supaya materi-materi yang tadi sudah sampaikan jauh lebih dikuasai. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Tetap semangat!